Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fauzan Surbakti, NIM 0701231002. Ingin memenuhi pertanyaan nomor 4 untuk UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil materi bab 4, yaitu kata. Pengertian kata. Menurut Keraf 1991, kata merupakan unsur terkecil yang didapat sesudah kalimat dibagi atau bagian-bagiannya yang berisi gagasan. Gagasan tersebut disalurkan dalam kata-kata. Sedangkan menurut Kursartanti 2005 menyatakan kata ialah satuan paling kecil yang punya arti sehingga dipahami. B. Fungsi kata. Menurut Jono 2007 menyatakan bahwa kata merupakan pembentuk suatu kalimat, sehingga kata-kata yang disusun tersebut dapat diterjemahkan dan memiliki makna yang dapat dipahami. Fungsi kata sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama itu berfungsi sebagai subjek. Maksudnya unsur dari sebuah kalimat yang ditandai dengan hal yang sedang menjadi pembicaraan disebut subjek. Yang kedua itu kata berfungsi sebagai predikat. Predikat mempunyai fungsi yaitu menerangkan yang dikerjakan subjek. Yang ketiga itu kata berfungsi sebagai objek. Fungsi objek adalah sebagai pemberi keterangan dari predikat. Yang keempat itu kata berfungsi sebagai keterangan. Keterangan tidak selalu dianggap penting dalam sebuah kalimat, namun mampu memberikan penjelasan lengkap dari suatu kalimat. Yang kelima itu kata berfungsi sebagai pelengkap. Pelengkap ini dikatakan cukup sulit untuk diketahui keberadaannya, sebab berfungsi sebagai keterangan dan bisa berfungsi sebagai objek. Jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata itu terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah kata benda atau nomina. Nomina kata benda ialah nama benda atau sesuatu yang dibendakan. Ciri-ciri nomina itu: 1. Tidak dapat didahului dengan keterangan yang bernegasi tidak. Contoh kursi, meja, lemari. 2. Tidak bisa didahului keterangan derajat agak lebih, sangat, dan paling. Contoh agak kursi, lebih meja, dan paling lemari. Ketiga, tidak bisa didahului dengan keterangan wajib. Contoh wajib kursi, wajib meja. Keempat, bisa didahului oleh keterangan jumlah. Contoh 4 kursi, 1 meja. Yang kedua itu kata bilangan atau numeralia. Numeralia ini disebut sebagai kata bilangan, merupakan unsur suatu yang berperan untuk menerangkan tentang jumlah, urutan dari objek benda. Contoh pertama, kedua, keberapa, beberapa. Ketiga, pronomina atau kata ganti. Pronomina kata ganti ini adalah untuk menggantikan objek nomina atau kata benda. Contohnya ini, itu, ia, seluruh, masing-masing. Yang keempat, kata kerja atau verba. Kata yang dapat menyatakan kegiatan atau aktivitas disebut dengan kata kerja. Sebagai contohnya masak, makan, minum, jalan, nonton. Yang kelima, kata sifat atau adjektiva. Adjektiva disebut juga dengan kata sifat yang menjelaskan sifat seseorang atau kondisi dari suatu benda. Contohnya besar, cantik, jelek, buruk, dan lain-lain. Yang keenam itu kata keterangan atau adverbial. Adverbia disebut juga dengan keterangan tambahan mengenai verba, numeralia, adjektiva, atau semua kalimat. Yang ketujuh adalah kata tugas. Kata tugas menjadi kata yang terakhir, yaitu yang termasuk dari bermacam unsur yang tak termasuk dan jenis kata sebelumnya. Bentuknya sulit diubah dan berubah. Nah, yang kedua adalah kelas kata. Dalam suatu kebahasaan, kelas kata dikategorikan dalam bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikalnya. Menurut Krida Laksana 2004 menjelaskan kalimat yang benar disusun dengan pola-pola kalimat baku. Pemakai bahasa wajib mengenal jenis dan fungsi dari kelas terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahan atau kelalaian. Pembagian kelas kata tersebut terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah verba atau kata kerja. Kata kerja merupakan suatu hal yang dapat dideskripsikan atau menyatakan sebuah tingkah laku, kejadian, peristiwa, eksistensi, pengalaman, keadaan, dan pertalian selang dua benda disebut dengan kata kerja atau verba. Yang kedua itu nomina atau kata benda. Kata benda atau nomina merupakan kelompok kata yang menjelaskan nama seperti nama orang, hewan, tempat, benda, cara, sifat, atau gagasan disebut dengan kata benda. Yang ketiga itu numeria. Numeria itu adalah kata bilangan atau biasa disebut dengan numeria, seperti sekali, 2 kali, dan lain-lain.
Adjektiva ini, kata sifat ini untuk menggambarkan sifat. Yang kelima itu adverbia. Adverbia bertugas sebagai memberikan informasi tambahan mengenai kata kerja, keterangan lain atau semua kalimat. Contohnya, mereka hidup bahagia. Dan sekian saja penjelasan materi bab 4 mengenai kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.